Om Swastiastu, Om Anubadrah Kratafoyantu Wiswata. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Perkenalkan, nama saya Madegita Nanda Pramudia Chandrawardani, NIM 2012021158 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai tugas LKM 3, yaitu dengan materi Hakikat Manusia Hindu dan Pancasrada. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Konsep Hindu mengatakan bahwa manusia terdiri dari dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Jasmaninya adalah badan, tubuh manusia, sedangkan rohani merupakan hakikat Tuhan yang abadi dan kekal, yang disebut dengan Atman. Jelaskan maksud perbedaan kedua unsur itu. Baik, yang dapat saya simpulkan adalah Atman adalah percikan-percikan kecil dari Brahman atau ide Sangya Widiwasa yang berada di dalam setiap makhluk hidup. Atman di dalam badan manusia disebut Jiwatman, yaitu yang menghidupkan manusia. Hubungan Atman dengan badan ini ibarat bola lampu dengan listrik. Bola lampu tidak akan menyala tanpa listrik, demikian pula badan jasmani tidak akan hidup tanpa Atman. Demikianlah Atman itu menghidupkan sarwa prani atau makhluk hidup di alam semesta ini. Indria tak dapat bekerja bila tak ada Atman. Misalnya, telinga tak dapat mendengar bila tak ada Atman. Mata tak dapat melihat apabila tak ada Atman. Kulit tak dapat merasakan bila tak ada Atman. Atman itu berasal dari Sang Yang Widiwasa bagaikan matahari dengan sinarnya. Sang Yang Widiwasa sebagai matahari dan Atma sebagai sinarnya yang terpencar memasuki dalam hidup semua makhluk. Kemudian berbicara mengenai badan kasar atau badan jasmani, kita akan membahas Trisarira. Trisarira terdiri dari dua kata, yaitu Tri yang artinya tiga, dan Sarira atau Saharira yang artinya badan. Trisarira diartikan sebagai tiga lapisan badan atau tubuh manusia. Lapisan tersebut yang pertama adalah Stula Sarira. Stula Sarira adalah lapisan badan yang paling luar. Stula Sarira disebut juga badan kasar, badan visi atau badan wadah. Stula Sarira dapat dilihat dan merupakan organ-organ tubuh yang dapat dilihat dan dirasakan. Kemudian yang kedua adalah Suksma Sarira atau badan halus. Suksma Sarira ini merupakan lapisan badan yang tidak dapat dilihat dan diraba, yaitu alam pikiran manusia. Alam pikiran letaknya jauh di dalam badan, sehingga disebut dengan badan halus. Badan halus dalam agama Hindu disebut Suksma Sarira. Kemudian lapisan yang ketiga adalah Antakarana Sarira, adalah lapisan badan yang paling halus, yaitu Atman. Antakarana Sarira disebut juga badan penyebab. Atma inilah yang menjiwai manusia sehingga bisa hidup dan beraktivitas. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Jelaskan tujuan hidup manusia menurut agama Hindu. Agama Hindu memberikan tempat yang utama terhadap ajaran tentang dasar dan tujuan hidup manusia. Dalam ajaran agama Hindu ada satu sloka yang berbunyi, Moksatam Jagadita Yacaiti Dharma, yang berarti bahwa tujuan beragama adalah untuk mencapai kesejahteraan jasmani dan ketentraman batin atau kedamaian abadi. Ajaran tersebut dijabarkan dalam konsep catur purusata atau catur warga adalah empat dasar dari tujuan hidup manusia tersebut. Bagian-bagian tersebut diantaranya adalah yang pertama Dharma. Tujuan hidup yang pertama adalah Dharma, sebagaimana dijelaskan di depan. Dharma berarti agama atau kewajiban. Pertama-tama manusia haruslah menjadi manusia beragama. Beragama berarti hidup bermoral. Hidup bermoral merupakan landasan bagi tujuan-tujuan hidup berikutnya. Selanjutnya ada Artha. Tujuan hidup kedua adalah Artha, di mana Artha berarti materi atau secara sempit disebut uang. Secara luas, Artha diartikan sebagai keberhasilan atau kesuksesan. Untuk hidupnya, manusia memerlukan materi. Tanpa materi, bagaimana kita menyelenggarakan kehidupan rumah tangga, atau bagaimana kita menyelenggarakan pendidikan dan kewajiban-kewajiban agama lainnya?
Tetapi, materi atau kesuksesan itu harus dicapai berdasarkan landasan agama dan dipergunakan sesuai dengan moral agama. Kemudian selanjutnya ada kama. Kama adalah keinginan untuk memperoleh kenikmatan atau wisaya. Kama berfungsi untuk menunjang hidup yang bersifat tidak kekal. Kama dinyatakan sebagai salah satu tujuan hidup adalah untuk mengubah wisaya kama menuju sriya kama. Artinya, dari ingin mengumbar hawa nafsu atau wisaya menuju pada keinginan mencapai keindahan rohani atau sriya. Dalam arti luas, kama juga mencakup kesenangan-kesenangan yang lain, misalnya yang ditimbulkan oleh keindahan dan seni. Sebagaimana dikatakan dalam bahasan sebelumnya, manusia terdiri dari dua aspek yang saling melingkupi, yaitu badan dan jiwa. Masing-masing aspek ini memiliki kebutuhan-kebutuhan tertentu. Arta dan kama merupakan tujuan dari raga dan badan kita. Sedangkan dharma dan moksa merupakan tujuan dari jiwa kita. Kemudian beralih ke bagian selanjutnya, yaitu moksa. Moksa adalah tujuan hidup yang keempat dalam catur purusa arta. Jadi kebutuhan raga dan jiwa kita harus dipenuhi secara seimbang. Agama Hindu sama sekali tidak mengajarkan pemeluknya untuk mengabaikan dunia. Tapi agama Hindu juga tidak mengajarkan kita memikirkan dunia. Tujuan kita yang tertinggi yaitu moksa dicapai melalui perjalanan kita dalam kehidupan di dunia ini. Jadi, dapat dikatakan ketiga tujuan di atas, yaitu dharma, arta, dan kama, merupakan tangga bagi tujuan hidup yang terakhir, yaitu moksa. Bagaimana kita memperoleh ketiga tujuan ini, bagaimana kita mempergunakan arta dan kama akan menentukan apakah kita akan mencapai tujuan tertinggi itu atau tidak. Baik, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu, jelaskan tugas dan kewajiban sebagai manusia Hindu. Kecenderungan manusia yang lupa terhadap tujuannya karena pengaruh kenikmatan duniawi telah merubah pikiran manusia untuk menyimpang dari ajaran kebenaran. Kenikmatan duniawi tiada kesudahan. Ini mempengaruhi perilaku manusia sehingga jalan apapun terkadang dihalalkan. Maaf. Sesuai dengan tujuan yang mesti dicapai manusia, yaitu suatu penyatuan kepada yang tertinggi, maka ini dibarengi dengan tindakan yang searah dengan tujuan tersebut. Tujuan tersebut mustahil akan tercapai jika arah dan jalan yang ditempuh itu salah. Maka hal pertama yang menjadi tugas manusia adalah menjalankan dharma. Perlu digarisbawahi bahwa menjalankan etika dan ajaran-ajaran yang mulai dilupakan, maka keseimbangan dunia akan terganggu. Manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan ini. Dengan pikiran yang dimiliki, manusia mampu membuat kehidupan ini menjadi baik maupun hancur. Untuk itulah, tugas dan kewajiban utama manusia adalah mengamalkan dan melaksanakan ajaran dharma atau kebajikan yang utama dengan melaksanakan berbagai yatnya demi terjaganya keseimbangan alam semesta. Baik, menurut saya ini sudah cukup jelas bahwa tugas dan kewajiban sebagai manusia Hindu itu adalah menjalankan dharma. Caranya adalah salah satunya yaitu dengan melaksanakan yatnya. Pertanyaan berikutnya, dalam Bhagavad Gita 7.3 yang berbunyi, di antara beribu-ribu manusia, hanya segelintir orang yang berjuang untuk kesempurnaan. Dan di antara yang berjuang dan sukses, belum tentu seorang pun mengenalku secara benar. Pertanyaannya adalah, apa makna sloka Bhagavad Gita tersebut? Baik, yang dapat saya simpulkan berdasarkan sumber yang telah saya gali adalah, penjelasan mengenai sloka tersebut adalah ada berbagai tingkat manusia dan di antara beribu-ribu orang, mungkin ada satu yang cukup tertarik
pada keinsafan rohani hingga ia berusaha mengetahui apa itu roh, apa itu badan, dan